Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan saya Lutfi di acara Portal Surga, podcast seputar kesehatan RSUD Sumber Gelagah. Sobat Sehat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sobat Sehat juga bisa mengirimkan request materi Portal Surga episode berikutnya di kolom komentar. Baik Sobat Sehat, dalam kesempatan kali ini kita akan mengobrol bersama narasumber ahli kita, yaitu Dr. Muhammad Ferry Komarhadi, spesialis Opjin. Selamat pagi Dr. Ferry. Selamat pagi Mbak Lutfi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Sobat Sehat, karena sudah ada Dr. Ferry di sini, maka sudah jelas Portal Surga episode 4 kali ini akan membahas tentang kebidanan dan kandungan. Baik dokter, saya langsung saja ya dok. Dokter, biasanya ibu hamil yang ke polikandungan itu memeriksakan kehamilannya dengan pemeriksaan USG ya dok. Dokter, seberapa pentingkah dok pemeriksaan USG dalam kehamilan? Pemeriksaan USG pada saat kehamilan itu bisa menentukan perkembangan kehamilannya. Terus kemudian kita bisa mengevaluasi kesejahteraan janin ya. Kesejahteraan janin itu seperti misalnya jumlah air ketubannya, geraknya, denyut jantung janinnya. Nah itu semuanya kita evaluasi dan itulah makanya perlu kita melakukan pemeriksaan USG. Baik dokter, berarti sangat penting ya dok ya. Iya, penting. Dok, biasanya nih dok, ibu yang hamil periksa USG itu berkali-kali dokter. Apakah itu aman dok untuk bayi yang dikandungnya? Jadi pemeriksaan USG pada kehamilan itu aman ya. Jadi aman karena USG itu adalah pemeriksaan di mana dia menggunakan gelombang suara. Jadi ada gelombang suara yang dipancarkan ke bayi, kemudian dipantulkan, ditangkap oleh alat. Nah, itu nanti oleh alat USG-nya akan divisualisasikan atau ditambahkan dalam gambar. Dan itu sangat aman untuk bayi. Pertanyaan selanjutnya nih dok, kapan dok harus melakukan pemeriksaan USG dan minimal berapa kali dok selama kehamilan? Jadi kalau pada pemeriksaan minimal itu 4 kali ya, minimal itu 4 kali kita lakukan, yaitu di 3 bulan pertama itu sekali, kemudian 3 bulan kedua itu juga sekali, terus 3 bulan ketiga itu 2 kali. Nah itu pemeriksaan minimal ya. Kadang-kadang kita juga perlu melakukan pemeriksaan yang lebih intens, terutama pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa lebih dari 4 kali. Terus ada juga yang melakukan pemeriksaannya itu sebulan sekali pada saat kehamilan awal sampai 28 minggu, kemudian 28 minggu sampai 32 minggu itu dilakukan 28 minggu sampai 36 minggu itu dilakukan 2 minggu sekali, kemudian 36 minggu sampai 40 minggu itu dilakukan seminggu sekali. Nah, nanti kalau lebih dari 40 minggu belum melahirkan itu bisa dilakukan lebih interval yang lebih pendek lagi sesuai dengan kebutuhannya sampai nanti maksimal itu 42 minggu. Cuman selama ini kalau di Rumah Sakit Sumber Gelagah itu jarang kita melahirkan sampai batas 42 minggu karena terlalu banyak risikonya kalau kita menunggu sampai 42 minggu. Baik dokter, berarti minimal 4 kali ya dok ya selama kehamilan. Nah, apa pentingnya dok pemeriksaan USG di awal kehamilan? Nah, ini juga ternyata dari pengalaman selama di poliklinik di Rumah Sakit Sumber Gelagah itu beberapa pasien itu tidak melakukan pemeriksaan di awal kehamilan, padahal pemeriksaan di awal kehamilan itu sangat kita perlukan untuk
terutama menentukan usia kehamilan. Nah, kalau pada waktu awal kehamilan itu tidak melakukan pemeriksaan USG, sedangkan pasiennya itu lupa dengan haid hari pertama, haid terakhirnya, nah itu nanti agak susah menentukan kapan kira-kira persalinannya. Nah, dengan melakukan pemeriksaan USG di awal kehamilan, maka ketepatan untuk menentukan umur kehamilannya itu lebih bagus lagi. Jadi lebih tepat dibandingkan kalau pemeriksaan USG pada kehamilan yang lebih besar lagi. Begitu. Baik dokter, berarti pemeriksaan di awal kehamilan itu untuk mengetahui HPL ya dok? Ya, terutama seperti itu. Terutama untuk mengetahui HPL-nya. Ya. Meskipun nanti pemeriksaan USG di awal kehamilan itu juga menentukan apakah hamil betulan apa enggak, gitu. Terus kemudian kehamilannya itu di dalam rahim atau tidak, atau di luar rahim. Terus kemudian untuk menentukan apakah kehamilannya ini berkembang apa tidak, karena ada beberapa kehamilan yang sampai usia tertentu yang seharusnya sudah kelihatan janinnya tapi belum kelihatan janinnya. Nah, itu juga masalah pada kehamilannya. Baik dokter, kan ada kasus nih dok, ibu-ibu yang belum tahu kalau dia sudah hamil gitu dok, tiba-tiba datang ke poliobgyn itu sudah hamil besar gitu dok. Bagaimana itu dok pemeriksaan USG-nya? Ya tetap kita lakukan ya, terutama kalau yang sudah besar itu untuk melihat kesejahteraan janin. Nah, tetapi kalau untuk menentukan usia kehamilannya berapa, itu memang lebih sulit ketika dia datang sudah hamil besar. Nah, biasanya kalau yang sudah besar ya yang kita lihat ya biasanya posisi janinnya, apakah kepalanya di bawah, di samping atau di atas. Kemudian jumlah air ketubannya cukup, kurang atau berlebihan. Terus kemudian letak ari-arinya, dia di mana, apakah menutupi jalan lahir ataukah pada posisi yang normal. Kemudian kita juga mengevaluasi denyut jantung janinnya. Nah, denyut jantung janinnya itu normal atau tidak. Kemudian kita juga melihat adanya kelainan-kelainan mayor yang mungkin bisa kita deteksi. Nah, kalau hamilnya sudah besar, ya hanya itu yang bisa kita kita evaluasi. Sedangkan untuk usia kehamilannya itu tidak bisa kita tentukan melalui USG pada kehamilan besar. Nah, kalau misalnya si ibu itu haid terakhirnya itu bagus, ya mungkin, atau dia tahu, ya mungkin, dan cocok gitu ya, mungkin aman-aman aja. Yang kita kadang-kadang agak kesulitan itu pada kasus-kasus misalnya ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan USG yang sudah besar itu posisi plasenta atau ari-arinya itu ada di bawah. Nah, kalau ari-ari di bawah ini mau tidak mau kan dia tidak bisa lahiran normal. Ya. Nah, kita melahirkannya itu berdasarkan umur kehamilan. Nah, kalau umur kehamilannya itu kita nggak tahu, maka ini salah satu sebab kenapa kadang-kadang kita itu memeriksa USG-nya itu harus agak dengan interval yang agak pendek ya, mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali untuk melihat kapan kira-kira saat yang tepat pasien ini melahirkan. Jadi seperti itu. Di saat ibu hamil diperiksa USG gitu ya dok, apa saja dok yang biasanya disampaikan kepada ibu hamil? Kalau saya pribadi biasanya sambil melakukan USG itu sambil cerita ya. Misalnya biasanya saya dari bawah ya, Nah, di bawah itu yang tampak apa? Kalau misalnya kepala ada di bawah, ya kita sampaikan, Bu, ini di bawah, posisi di bawah ada kepalanya gitu. Atau nanti misalnya dia
yang letak sungsang, di mana kepalanya di atas ya, oh yang bawah ini bokongnya Bu. Atau kalau dia melintang ya disampaikan, oh kepalanya ada di samping kanan atau samping kiri, itu kita sampaikan. Terus kemudian kita menelusuri lehernya disampaikan, di lehernya ada lilitan atau tidak. Kemudian kita naik lagi, kita melakukan pemeriksaan tulang punggungnya, apakah ada kelainan apa tidak. Terus kemudian sampai ke atas, ke pantat atau ke bokong, kemudian kita cari pahanya. Terus kalau bisa kelaminnya bisa kelihatan ya kita sampaikan, kalau tidak kelihatan ya wah kelaminnya ketutup, apakah ketutup tali pusat atau ketutup pahanya si janin. Terus kemudian ya kita melakukan pemeriksaan di dada. Nah, nanti di situ akan kelihatan gerakan jantung janin. Nah, di situ kita hitung, bisa juga kita lakukan Doppler. Terus kemudian kita lihat perut. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengukuran, mulai pengukuran kepalanya, terus kemudian pengukuran perut, kemudian dilakukan pengukuran pahanya. Biasanya 3 itu yang paling sering kita lakukan, sedangkan pemeriksaan yang lain itu jarang. Terus kemudian pemeriksaan yang berikutnya kita mencari posisi plasenta atau ari-ari ada di mana, apakah di bawah, di samping atau di atas. Nah, karena itu nanti akan menentukan persalinannya. Kalau posisinya normal, setidaknya tidak menutup area jalan lahir, ya berarti aman, dia bisa melahirkan secara normal. Terus kemudian kita evaluasi atau kita sampaikan ke ibu atau keluarganya tentang jumlah air ketubannya. Nah, apakah cukup, kurang atau berlebihan, itu juga penting. Terus kalau misalnya kurang, ya mungkin kita sampaikan oh ini harus banyak minum atau melakukan pengobatan tertentu. Terus kemudian setelah selesai ya kita sampaikan ulang secara singkat hasil pemeriksaannya. Baik dokter, banyak sekali ya dok yang disampaikan untuk ibu hamil. Dokter, biasanya ibu hamil tuh yang pertama kali ditanyakan itu adalah apa dok jenis kelaminnya gitu ya dok ya? Kalau saya seperti itu dok. Ya banyak yang baru kita naruh alatnya sudah nanya jenis kelaminnya. Ya dokter, dokter, selain untuk pemeriksaan kehamilan, USG itu manfaatnya apa ya dok? Jadi selain pemeriksaan kehamilan, USG itu bisa juga untuk pemeriksaan kandungannya. Jadi organ kandungan dan sekitarnya. Nah, biasanya pada penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan pendarahan, baik wanita usia subur maupun yang sudah menopause akan kita evaluasi apabila dia ada keluhan pendarahan. Kemudian keluhan ada benjolan di perut bawah, itu juga akan kita lakukan evaluasi dengan pemeriksaan USG. Kemudian keluhan nyeri yang paling banyak kalau kita di pelayanan kesehatan itu nyeri pada saat haid. Nah, itu juga akan kita lakukan pemeriksaan USG untuk menilai atau mencari kelainan apa yang menyebabkan keluhan-keluhan itu. Jadi selain kehamilan ya di kandungan itu ada beberapa yang perlu kita lakukan pemeriksaan. Baik dokter, berarti pemeriksaan USG ini bukan hanya untuk ibu hamil ya dok ya? Enggak. Tapi seluruh wanita yang mungkin ada dok, seperti nyeri saat haid seperti itu ya dok ya. Nah, sobat sehat, seru sekali ya topik kita pada kali ini. Bagi sobat sehat yang memiliki keluhan mengenai kebidanan dan kandungan, sobat sehat bisa mengunjungi Poliklinik Spesialis Obgyn RSUD Sumber Gelagah pada hari Selasa
dan Kamis jam 9 sampai jam 2 siang dengan Dr. Muhammad Ferry Komarhadi, spesialis objin. Sobat Sehat, telah sampailah kita di penghujung acara Portal Surga episode 4. Sampai jumpa di episode berikutnya. RSUD Sumber Gelagah, juara, jujur, ramah, dan terpercaya dalam pelayanan.